dihina orang. Kalau orang yang sudah dapat cahaya hatinya tidak terluka karena dia tahu ini cuman orang, tidak ada bahayanya penghinaan dia. Yang memuliakan Allah, yang menjamin rizki Allah, yang ngasih pahala Allah. Apa urusan dengan mulut orang ini? Dia tidak akan mengubah ketentuan Allah untuk kita. Tapi bahkan kita dapat ilmu. Oh, saya tidak boleh menghina seperti orang ini. Ini kesempatan saya latihan sabar. Ini kesempatan bagi saya untuk evaluasi diri. Jangan-jangan saya pernah menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang. Ini kesempatan saya tobat. Rasa sakit dihina menjadi penggugur dosa. Ini kesempatan bagi saya untuk membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik. Sebetulnya bagi orang yang sudah semakin yakin kepada Allah, semakin kita yakin kepada Allah, dan Allah pasti tahu tingkat keyakinan kita, semakin dicukupi. Biasanya orang yang kurang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sandarannya adalah manusia. Semakin kurang yakin kepada Allah, semakin bersandar kepada selain Allah. Semakin bersandar kepada selain Allah, pasti makin tidak bahagia, tidak akan tenang, gelisah, dan juga akan jadi hina karena akan berharap menghibah kepada manusia. Ingat kepada Allah setiap saat, zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya akan beruntung. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapakah orang yang paling banyak diingat Allah? Orang yang paling banyak diingat Allah adalah fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi orang yang paling banyak zikrullahnya lah orang yang paling dicintai Allah. Karena tiap ingat Allah, Allah mengingat dia secara spesial. Semuanya diingat oleh Allah walaupun kita tidak ingat. Tapi kalau ingat Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Dan yang paling banyak mengingat Allah, dialah yang paling banyak diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, satu hal yang harus kita yakini, bahwa segala yang ada di jagat semesta ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Mata melihat ciptaan, hati ingat kepada penciptanya. Mata lihat semut, hati ingat Allah. Mata lihat nyamuk, hati ingat Allah. Dengan begitu saja kita akan sulit lupa kepada Allah. Karena segala yang kita lihat adalah ciptaan Allah. Ilmu luar biasa pentingnya. Ilmu tauhid itu yang lebih penting. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa yakin kepada Allah dari apapun yang halal kita lihat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana di dalam segala keputusannya. Tidak pernah ada yang dizolimi. Dan di dalam segala urusan Allah tuh maha mengambil keputusan. Jadi kita hidup ini hanya karena karunia Allah saja. Kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, wah sudah lewat kita ini. Dan kita tidak tahu besok lusa takdir kita apa. Sekarang mungkin kita berjaya secara duniawi, tapi kan kalau Allah mau ngambil seketika bisa itu. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk petantang-petenteng merasa hebat. Apalagi penyakit yang jangan pernah ada pada diri kita yang merusak akhlak kita, sombong. Orang yang sombong pasti tidak nyaman dengan dirinya, karena dirinya sudah merasa kebenaran. Orang yang sombong itu merasa dirinya lah kebenaran. Ngomong pasti merasa pengen menang sendiri. Pokoknya orang sombong tuh cirinya adalah terus saja merasa paling benar dan orang lain pasti salah. Tidak mau disalahkan dan suka menyalahkan. Makanya orang yang sombong tuh sangat tidak nyaman dengan dirinya. Akibatnya kalau kita tidak nyaman dengan diri kita,
wajah kita tuh tidak nyaman dilihat, omongan kita tidak nyaman didengar, tulisan kita tidak nyaman dibaca, bahkan diam bergerak kita tidak nyaman disaksikan. Mari kita sikapi aneka kepahitan, kepedihan, sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita sukai. Kita sadari bahwa semua ini bisa mengangkat derajat kita lebih banyak dibanding ibadah kita yang tidak bagus, kalau kita bisa benar menyikapinya. Sikapnya cuma satu saja, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri dari pikiran, perkataan, perbuatan, hati yang tidak disukai Allah. Jadi kalau ada apa-apa, tahan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan ke Allah. Sehari-hari kita bicara, pilihan bicara kan cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi berkata baik atau diam. Nah, ini penting sekali nih. Kita mengukur kata-kata kita untuk mengukur tingkat keislaman kita. Jadi kalau kita sering celetak-celetuk tidak manfaat, sering berkomentar yang tidak manfaat, sering bertanya yang tidak manfaat. Ini bukan yang buruknya, tapi tidak manfaat aja udah menunjukkan kualitas kita. Misalkan bergumam yang tidak manfaat, itu kualitas Islam kita tuh turun. Karena makin tinggi kualitas kita hanya bicara yang manfaat. Manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi akhirat kita. Makanya kalau kita bicara tuh sesungguhnya terukur kualitas keislaman kita. Jadi seperti kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka siapa diri kita, sedang membuka kualitas diri kita. Makin banyak ketidakmanfaatan dari kata-kata kita, makin banyak hal yang sia-sia, berarti keislaman kita kurang baik. Tetapi kalau kita bicaranya dengan bicara yang manfaat, dengan niat yang benar, perkataan yang benar, cara yang benar, nah itu keislaman kita makin bagus. Jadi jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang bagus hadirin kita tuh sudahlah mohon ke Allah dalam segala urusan. Seperti wasiat kepada Siti Fatimah itu, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi apapun, mau bicara minta tolong, mau pergi minta tolong, semua urusan terus ngegantel, nempel aja, nggak mau pisah dengan Allah sesaat pun. Udahlah, hidup mah cuma satu saja, berbuat baik kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, baik saja. Nih, salah satu kebaikan yang Allah sukai adalah syukur. Kita ingin ditambah karunia-Nya enggak oleh Allah. Dan yang paling gampang nambah karunia mah syukur. Syukur itu membuat karunia yang ada ternikmati jadi kebaikan, dan yang belum ada ketarik. Orang tidak syukur, yang ada tidak ternikmati, yang belum ada tidak akan datang, yang ada malah jadi petaka. Makanya kita wajib mengetahui ilmu syukur. Ikhlas itu mudah dikatakan, mudah dipelajari, tapi harus gigih diperjuangkan. Orang yang ikhlas, kalau diibaratkan anggota tubuh ini seperti jantung, dia tidak pernah berhenti berdetak tiap saat tanpa terlihat. Dan kita bisa menikmati banyak hal, segala hal dalam hidup yang Allah berikan, karena jantung kita berdetak, tapi dia tidak pernah menonjolkan diri. Ikhlas juga seperti matahari, terus bersinar menyinari bumi dan tidak harap kembali, hanya memberi
berharap kembali.